Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga trailer. Dengan saya Dev dan inilah dia, host of The End of the Street 2012. Film dibuka di sebuah rumah milik keluarga Jacobson, memperlihatkan seorang anak dengan tatapan tajam berjalan di lorong rumahnya, menjatuhkan sebuah lampu yang mana suaranya membangunkan Mary, lalu keluar menghampiri anak itu yang dipanggilnya dengan nama Carrie. Meminta Carrie untuk kembali ke tempat tidur sembari membersihkan pecahan kaca lampu. Tiba-tiba anak itu mengayunkan palu di tangannya, berulang kali memukuli Mary dengan kejam menghabisi sang ibu. Lalu menghampiri ayahnya di kamar. Tanpa ampun, ia pun menghabisi sang ayah dengan sangat kejam. Dan setelahnya ia melarikan diri ke dalam hutan. 4 tahun berlalu, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Sarah dan anak perempuannya Eliza yang masih berumur 17 tahun yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Hari ini mereka baru saja pindah. Sarah menyewa rumah besar itu dengan harga murah karena bersebelahan langsung dengan rumah tempat di mana Carrie mengukir kisah mencekam di kota itu dengan menghabisi kedua orang tuanya. Berjalan di sekitar rumah yang masih dipenuhi oleh hutan kecil, Elisa mendapati beberapa kain tergeletak di tanah, lalu dikejutkan dengan beberapa burung yang terbang di dekatnya. Ketika malam, tepatnya pukul 3 pagi, Sarah terbangun karena mendengar suara mobil dan pergerakan dari rumah tetangganya. Lalu melihat dari balik jendela, ia mendapati lampu di rumah itu menyala, yang berarti seseorang masih menempati rumah itu. Keesokan harinya, Sarah dan Elisa mengunjungi kediaman keluarga Dan Gifford untuk mengenal tetangganya itu lebih dekat. Lalu menanyakan perihal penghuni rumah Carrie yang kemudian dijawab oleh Dan bahwa rumah itu masih dihuni oleh putranya yang bernama Ryan Jacobson. Ryan tidaklah berada di sana ketika peristiwa itu terjadi karena ia berada di kota tinggal bersama bibinya. Di sana Elisa berkenalan dengan putra mereka yang bernama Taylor. Melanjutkan kebersamaan di meja makan, lagi-lagi mereka menceritakan tentang Carrie yang keberadaannya belumlah diketahui. Sebagian masyarakat percaya bahwa Carrie masih hidup dan tinggal di hutan sekitar rumahnya. Setelah menyelesaikan makan bersama, kemudian mereka berjalan kembali ke rumah. Di halaman depan rumahnya, perhatian Elisa teralihkan oleh suara pergerakan dari arah pepohonan yang ternyata, tanpa diketahui oleh Elisa, seseorang sedang memperhatikannya dari balik semak-semak. Di sekolah, Taylor datang menghampirinya, mengundang Elisa untuk hadir di acara pesta yang diadakan di rumah salah satu temannya. Dan dengan izin sang ibu, Elisa datang menghadiri pesta itu bersama Taylor. Di sana mereka bersenang-senang melakukan beberapa permainan. Lalu Elisa masuk ke dalam kamar dan mendapati seorang wanita bernama Jillian yang sedang mabuk karena minuman. Tak lama kemudian Taylor tiba di sana dan tanpa basa-basi memaksa Elisa untuk berhubungan. Elisa yang tak berniat kemudian menolak Taylor lalu segera pergi kembali ke rumahnya. Di perjalanan pulangnya, Elisa terjebak hujan dan ketika itu sebuah mobil yang dikendarai oleh Ryan Jacobson berhenti menawarkan tumpangan kepadanya. Elisa pada awalnya cukup ragu karena beberapa cerita buruk dari tetangga tentang keluarga Ryan. Namun di sana, ia tak menemukan sedikit pun tanda bahaya dari diri Ryan. Dalam pandangannya, Ryan terkesan seperti anak baik dan memiliki sopan santun. Pembicaraan saat itu menjalin keakraban di antara mereka. Melihat kaset yang berisi lagu tua milik Ryan, Elisa berjanji untuk membawakan CD dengan lagu-lagu terbaru. Setibanya di rumah, Elisa menceritakan perihal Ryan yang mengantarkannya pulang. Tampak Sarah seperti memiliki rasa takut ketika mendengar kedekatan mereka. Di rumahnya, Ryan mempersiapkan makanan lalu membawanya ke tempat rahasia di basement, menuju ke sebuah ruangan. Di dalamnya terdapat seorang wanita yang ketika itu berteriak histeris dan segera menyerangnya. Mencoba menenangkan wanita itu yang dipanggilnya dengan nama Carrie, menyuntikkan obat penenang, Ryan menceritakan tentang Elisa dan ibunya, meminta Carrie untuk tidak mengganggu mereka. Di sekolah tampak Tyler yang masih kesal segera pergi ketika melihat kedatangan Elisa. Tak lama kemudian Jillian tiba di sana.
menyampaikan terima kasihnya karena Elisa telah membangunkannya pada malam itu, lalu memperkenalkan Elisa dengan Jack dan Robbie. Pertemuan itu membangun sebuah pembahasan tentang keikutsertaan mereka dalam pentas musik yang akan diselenggarakan, dan Robbie menawarkan Elisa untuk bergabung bersama band mereka. Di tempat lain, Sarah bertemu dengan petugas Bill, kemudian menanyakan tentang Ryan Jacobson sebagai bentuk perlindungannya terhadap pergaulan Elisa. Di sana petugas Bill mengatakan bahwa ia tak menemukan masalah apapun terkait Ryan yang juga menurutnya merupakan anak baik dan seorang penyendiri. Sepulang sekolah, Elisa berjalan menyusuri hutan kecil menuju ke rumah Ryan untuk mengantarkan CD berisi lagu yang telah dijanjikannya. Menghabiskan waktu bersama, tampaknya Elisa mulai merasakan kenyamanan ketika berada dekat dan berbicara dengan Ryan. Di sana Ryan sedikit bercerita tentang Carrie Ann yang menurutnya merupakan anak periang, namun kemudian mengalami gangguan otak karena kepalanya terbentur ketika mereka sedang bermain ayunan di halaman rumah. Kejadian itu membuat marah kedua orang tuanya karena Ryan dianggap sebagai penyebab jatuhnya Carrie Ann, dan juga karena Carrie Ann memanglah merupakan anak kesayangan mereka. Sehingga dengan alasan itulah Ryan dikirim untuk tinggal bersama bibinya di kota. Ryan seperti menyembunyikan sebuah rahasia tentang Carrie Ann dan Basement. Dalam kesendiriannya, kenangan akan kecelakaan itu terus membayangi hari-harinya, membuat rasa bersalah itu terus tumbuh di hatinya. Di rumah, Elisa menceritakan tentang waktu yang dihabiskannya bersama di rumah Ryan, membuat Sarah semakin khawatir akan kedekatan hubungan mereka. Carrie bangkit dari ranjangnya, perlahan berjalan menaiki tangga, lalu berlari keluar dari rumah. Ryan yang ketika itu menyadari pelarian Carrie segera mengejarnya melintasi hutan mendekati rumah Elisa. Tiba di rumah Elisa, Carrie mencoba membuka pintu yang mana pergerakannya terdengar oleh Elisa, lalu mengintip dari balik jendela. Elisa memperhatikan sekelilingnya namun tak mendapati seorang pun di sana. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh Jillian yang telah berada di belakangnya, membuatnya sedikit tenang karena mengira bahwa Jillian lah yang sebelumnya mencoba membuka pintu. Sedangkan Carrie saat ini berada di bawah dengan Ryan yang telah menyekapnya. Keesokan malamnya, tanpa sepengetahuan Elisa, Sarah mengundang Ryan untuk makan malam bersama mereka. Berbincang di sana, Ryan hanya mengungkapkan kebahagiaannya karena menurutnya mereka adalah orang pertama yang mengundangnya untuk makan malam. Di penghujung acara, Sarah mengungkapkan alasannya datang ke kota ini adalah untuk memulai kehidupan baru, kemudian meminta Ryan untuk membatasi hubungan mereka karena Sarah menginginkan agar Elisa bisa fokus pada pendidikannya. Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan Ryan, namun ia berbesar hati lalu pergi dari sana dengan sedikit rasa kecewa. Keesokan harinya, Elisa kembali membangun pembicaraan dengan Ryan untuk memperbaiki hubungan mereka. Elisa mengalihkan telepon rumah ke handphone miliknya untuk menghindari kecurigaan Sarah. Sekian lama kebersamaan mereka, juga kekaguman kepada sosok Ryan telah menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya. Elisa mengungkapkan tentang kenyamanan dan kesediaannya untuk menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius. Di basement, Carrie kembali bangkit berniat kabur, membuat sedikit getaran untuk menjatuhkan kunci yang terletak di atas pintu ke potongan kardus yang telah ia persiapkan di bawahnya. Lalu membuka pintu, Carrie berjalan ke atas menyelinap mengambil pisau. Ryan yang menyadari hal itu berusaha menjaga rahasianya dengan meminta Elisa untuk segera pergi dari sana. Elisa pun pergi dengan kekecewaan sedangkan Ryan mengejar Carrie yang berlari ke dalam hutan. Di pinggir jalan, sepasang insan sedang memadu kasih. Sang wanita menyadari kedatangan Carrie tepat ketika Ryan berhasil menangkapnya. Sebisa mungkin Ryan menyekap wanita itu yang terus meronta untuk menjaga rahasianya, hingga pada akhirnya Ryan yang kewalahan mematahkan leher wanita itu membuatnya tewas saat itu juga. Menyadari bahwa Carrie telah tewas membuat Ryan bersedih dan menyesali perbuatannya, lalu pergi mencari tempat sepi membuang tubuh wanita itu. Setelahnya ia mendatangi kafe untuk menenangkan diri dan di sana Ryan dilayani dengan baik oleh seorang wanita penjaga kafe. Di rumahnya, Elisa yang sedang berkumpul bersama teman-temannya dihubungi oleh Ryan meminta untuk bertemu. Yang kemudian Elisa meminta Ryan untuk datang ke pentas musik yang akan diselenggarakan pada malam ini.
Malamnya di tempat acara, kedatangan Ryan tidaklah disambut baik oleh Tyler dan teman-temannya. Tak mempedulikan mereka, Ryan pergi menemui Elisa. Namun tak lama kemudian Robbie datang mengabarkan bahwa Tyler dan teman-temannya sedang menghancurkan mobil milik Ryan. Ditemani oleh Elisa, Ryan pergi menemui mereka. Tanpa basa-basi, Tyler dan teman-temannya berulang kali memukuli Ryan hingga pada akhirnya Ryan melawan dan dengan sedikit gerakan berhasil mematahkan tulang kaki dan tanpa ampun kembali memijak kaki, membuat Tyler begitu kesakitan. Setelahnya Ryan pergi dari sana dikejar oleh teman-teman Tyler. Elisa mengambil kunci mobil bergegas menuju ke rumah Ryan dan di sana teman-teman Tyler sudah tiba terlebih dahulu melemparkan api berniat membakar rumah itu. Lalu Elisa masuk untuk memadamkan api yang ketika itu belumlah menyambar lebih besar. Di dapur, Sarah menelponnya karena khawatir setelah mengetahui bahwa Tyler mengalami cedera setelah berkelahi dengan Ryan. Menghubungi telepon rumah yang sebenarnya telah dialihkan oleh Elisa ke handphone miliknya membuat Sarah tenang dan percaya bahwa Elisa sedang berada di rumah. Di tempat sampah, Elisa mendapati kotak susu balita berada di dalamnya, membuat Elisa sedikit curiga akan keberadaan orang lain di rumah ini selain Ryan. Sarah masih saja mengkhawatirkan Elisa, sehingga petugas Bill memutuskan untuk pergi memeriksa Ryan dan berhenti di rumahnya untuk memeriksa keadaan Elisa. Mendengar suara berisik dari ruang bawah, Elisa pergi menuju ke sana. Di tempat lain, Ryan terus berlari menyusuri hutan menuju ke rumahnya. Buka pintu, Elisa menyadari bahwa sesuatu berada di bawah kain lalu menyingkirkannya. Elisa mendapati tempat rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Ryan. Lalu menuruni tangga hingga tibalah ia di depan pintu yang terkunci, tempat di mana Ryan menyembunyikan Carrie Ann sebelumnya. Memasuki ruangan itu, Elisa dikejutkan oleh sergapan seorang wanita bermata biru dan di saat yang bersamaan, Ryan tiba di sana menenangkan wanita itu yang lagi-lagi disebutnya sebagai Carrie Ann. Yang sebenarnya wanita itu adalah pelayan kafe tempat di mana Ryan beristirahat setelah membuang tubuh wanita sebelumnya. Di atas, Elisa mendapati sebuah softland milik sang wanita menempel di tangannya. Juga sebuah dompet yang berisi identitas seorang wanita yang bernama Peggy John. Sehingga membuatnya mencurigai bahwa wanita itu adalah Peggy John dan Ryan telah memasangkan softland untuk membuatnya mirip atau seakan-akan ia adalah Carrie Ann, seorang gadis bermata biru. Tanpa disadarinya, Ryan sudah berada di belakangnya lalu membenturkan kepala Elisa ketika ia mencoba pergi dari sana. Ketika tersadar, Elisa telah berada di ruang bawah tanah dan di sana Ryan menceritakan bahwa Carrie Ann sebenarnya telah tewas pada hari itu karena kesalahannya. Rasa bersalah itu terus membayangi Ryan sepanjang hidupnya, sehingga ia mencoba menggantikan sosok Carrie Ann dengan wanita lain untuk menemaninya menjalani kehidupan. Dan kini, Ryan merasa bahwa Elisa adalah sosok yang tepat untuk menjadi Carrie Ann selanjutnya, lalu membawa Peggy keluar dari ruangan itu. Setelahnya Ryan kembali ke rumah dan tak lama kemudian petugas Bill tiba di sana menanyakan perihal permasalahan antara Ryan dan Tyler, juga Elisa yang tak diketahui keberadaannya. Petugas keluar dari sana dengan kecurigaan ketika melihat sebuah dompet wanita berada di atas meja, lalu mencoba menghubungi telepon rumah Sarah dan diketahuinya bahwa nomor itu telah dialihkan ke handphone Elisa yang suara deringnya terdengar dari dalam rumah. Ryan yang menyadari hal itu segera mengambil pisau kemudian mematikan lampu menunggu kedatangan petugas Bill. Di ruang bawah, Elisa terus berusaha melepaskan ikatan dengan memanfaatkan panas lampu untuk memutus tali pengikat di tangannya. Di depan pintu basement, Ryan menyerang Bill sehingga ia terjatuh dan membuat senjata terlepas dari tangannya. Lalu dengan kejam Ryan berulang kali menusuk Bill menewaskannya saat itu juga. Sekian lama mencoba hingga pada akhirnya Elisa berhasil lepas dari ikatannya, lalu bersembunyi dan menyerang Ryan yang ketika itu datang menghampirinya. Kemudian bergegas pergi menuju ke garasi mobil yang terletak di lantai bawah, namun Elisa tak menemukan kunci mobil.
Di sana ia hanya menemukan sebotol obat yang biasa digunakan Ryan untuk menangkap korbannya. Dan tak lama kemudian Ryan tiba di sana, segera menyekap Elisa, membuatnya lemah, lalu Ryan menyembunyikannya di dalam bagasi mobil. Dalam lemahnya, Elisa membuka mata dan dikejutkan oleh Peggy yang telah tewas berada di sampingnya, lalu keluar dari bagasi melalui kursi belakang mobil. Di halaman, Sarah tiba di sana disambut oleh Ryan yang mengatakan bahwa ia tak mengetahui keberadaan Elisa. Namun suara pecahan kaca dari bawah membuatnya menyadari bahwa Elisa berada di sana berharap bantuannya. Di depan pintu basement, dengan kejam Ryan menusuk Sarah dan menancapkan pisau itu semakin dalam di perut Sarah, lalu membawanya ke bawah dengan Elisa yang bersembunyi memperhatikannya. Ryan mencari Elisa setelah menyadari bahwa ia telah berhasil keluar. Lalu mereka terlibat aksi kejar-kejaran hingga Elisa berhasil meraih senjata petugas. Dalam keadaan terdesak, Ryan memadamkan lampu dan Elisa menggunakan senter petugas sebagai penerangan. Di dalam kegelapan, Ryan berlari menuju ke arahnya dan dengan spontan Elisa melepaskan beberapa kali tembakan, membuat Ryan jatuh tersungkur. Menghidupkan kembali lampu, Elisa mendekati Ryan untuk mengambil kunci pintu. Namun ternyata Ryan belumlah tewas. Ketika itu ia mencengkram tangan Elisa dan dari belakangnya Sarah mengambil palu lalu memukulkannya ke kepala Ryan. Keesokan harinya diperlihatkan Sarah yang sedang berkemas. Hari ini mereka berniat pergi dan menjalani kehidupan lain di tempat yang baru. Terlihat Elisa berada di pohon, mengenang masa ketika ia sedang bersama Ryan. Sedangkan Ryan telah berada di pusat rehabilitasi kejiwaan dengan pengawalan ketat oleh petugas dan film pun berakhir. Carrie adalah seorang gadis kecil yang telah tewas di hari ketika ia terjatuh dari ayunan. Kepergiannya menimbulkan luka mendalam bagi Ryan dan dampak psikologis yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Mereka selalu menyalahkan Ryan atas kecelakaan tersebut, sehingga di kemudian hari sang ibu menuntut Ryan menggantikan Carrie dan memperlakukannya seperti halnya anak perempuan. Perlakuan itu terus dirasakan oleh Ryan hingga pada suatu hari ia bertindak membalas mereka, menghabisi ayah dan ibunya dengan sangat kejam atas nama Carrie. Secara pribadi, Ryan dibayangi rasa bersalah atas tewasnya sang adik, membuatnya merasa kesepian juga mengganggu kejiwaannya. Ryan menangkap beberapa gadis dan mengurungnya di dalam ruang bawah tanah, merawat dan memperlakukan korbannya seperti halnya Carrie. Kedekatannya dengan Elisa telah menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka, membuat Ryan berpikir bahwa Elisa adalah orang yang paling tepat untuk memerankan sosok Carrie di dalam hidupnya. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.